semua iring-iring jenazah yang lewat di perlintasan itu meninggal karena tertabrak kereta api. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Ridasi yang gak pengen serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Nah oke teman-teman, ini tuh sebenarnya lanjutan dari kereta-kereta api hantu yang ada di Indonesia yang part pertama. Nah, jadi aku akan bikin yang part keduanya, dimana aku juga akan menceritakan kisah-kisah stasiun-stasiun hantu yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah Stasiun Kaliwedi Cilacap. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun peninggalan Belanda, yakni merupakan peninggalan dari Stad-Voorwagen. Nah, stasiun Kaliwedi ini dulunya merupakan stasiun yang digunakan untuk transit pasca kemerdekaan hingga aktif terakhir pada tahun 1998 pasca reformasi. Stasiun ini sudah tidak beroperasi dan sudah ditutup sejak tanggal 6 Januari tahun 2002, di mana stasiun ini tuh sudah tidak berbentuk stasiun, alias memang atapnya itu katanya sudah dirobohkan. Stasiun yang memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 6 meter di atas laut ini termasuk dalam daerah operasional 3 Cirebon dan menjadi stasiun kereta api paling barat di jalur Cirebon. Stasiun ini sendiri terletak di Desa Kaliwedi Lor, Kaliwedi, Cirebon. Stasiun itu terbilang cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga dulu pada saat stasiun ini masih aktif, para warga yang ingin menaiki kereta api ini harus menempuh jarak kurang lebih 3 km menuju ke stasiun Kaliwedi ini. Dikatakan juga kalau stasiun ini tuh tidak punya pembatas perlintasan rel, sehingga sudah banyak sekali korban nyawa yang meninggal diakibatkan hal tersebut. Perlintasan tersebut juga dijuluki oleh warga sebagai kentrung budek, di mana memang ketika ada orang yang lewat di perlintasan kereta api tersebut dikatakan kalau mereka sama sekali tidak mendengar adanya suara sirine yang berasal dari menara stasiun kereta api. Hingga suatu hari katanya pernah terjadi tragedi di mana waktu itu ada jenazah yang hendak dikuburkan dan banyak sekali iring-iringan jenazah yang mengikuti jenazah tersebut. Namun naasnya ketika mereka melewati perlintasan tersebut dikatakan kalau semua iring-iring jenazah yang lewat di perlintasan itu meninggal karena tertabrak kereta api. Dan akhirnya sekarang pun mereka menjadi hantu yang bergentayangan. Oke, menurut kalian gimana tentang cerita yang satu ini? Itu serem banget. Bayangin aja kalian tuh lagi astagfirullah. Makanya ini sebenarnya peringatan banget ya. Gini ya, di sekitar rumah aku tuh juga ada sebenarnya yang memang nggak ada palang perlintasannya gini. Tapi kita tuh harus hati-hati kan. Kita tuh jangan percaya sama sirine. Kadang di daerah aku aja tuh ketika sirinenya bunyi, itu tuh kereta apinya justru udah lewat. Jadi ketika kereta apinya udah lewat gitu, nah sirinenya tuh baru bunyi. Jadi kita tuh harus hati-hati ya kan. Pokoknya kalau mau melintas itu kita tuh harus tengok kanan kiri aja lah intinya. Jangan cuma mendengarkan sirine aja. Jadi kita tuh harus awas sendiri ya. Jadi kalau ketika mau nyebrang ke perlintasan kereta api yang nggak ada palangnya tuh kalian harus banyak-banyak berdoa supaya selalu dilindungi. Oke, kita lanjut. Stasiun Sedayu, Yogyakarta. Stasiun Sedayu merupakan salah satu stasiun yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta. Nah, stasiun ini sudah tidak aktif dan sudah tidak digunakan lagi oleh PT KAI Indonesia. Stasiun ini dikatakan juga cukup menyeramkan, di mana memang sudah tidak diurus oleh pemerintah. Selain sisa-sisa bangunan yang cukup menakutkan, ada juga bangunan-bangunan rumah yang sudah terbengkalai, di mana bangunan-bangunan rumah itu dulunya memang digunakan sebagai mes untuk para pegawai kereta api yang berada di stasiun tersebut. Ada juga yang mengatakan tentang cerita horor yang berada di stasiun ini, di mana banyak sekali saksi yang mengatakan ketika malam hari orang-orang yang melintas di sekitar stasiun tersebut atau warga yang berada di sekitar stasiun tersebut pasti akan mendengar adanya suara pengumuman tentang keberangkatan dan kepulangan dari kereta api, seolah-olah kereta api itu masih digunakan. Padahal kan tadi udah aku bilang kalau kereta api ini tuh udah tidak digunakan oleh PT KAI. Namun anehnya mereka tuh masih mendengar adanya pengumuman jadwal pemberangkatan dan kepulangan kereta api. Namun yang jadi aneh juga, jadwal pemberangkatan dan kepulangan kereta api tersebut diumumkan dengan menggunakan bahasa Belanda. Selain itu, ada juga dulu kejadian di mana ada seorang wanita yang sedang berjalan di tengah rel kereta api dan dia tidak
tahu kalau di belakangnya dia itu sedang ada kereta api yang mau melintas di rel tersebut. Sempat ada warga yang meneriaki wanita tersebut, tapi wanita tersebut tidak mendengar dan akhirnya tertabrak dan meninggal dunia. Sampai sekarang arwahnya katanya masih bergentayangan di sekitar stasiun tersebut. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Ini horor ya. Bayangin aja kalian waktu di sana kan, terus kalian melintas atau gimana gitu pada tengah malam, terus kalian mendengar ada suara yang pengumuman tentang pemberangkatan kereta api. Terus gak taunya tuh kalian bingung gitu, ternyata itu tuh pakai bahasa Belanda. Oh my god. Padahal ini jelas-jelas tuh udah terbengkalai loh. Jadi ini pasti serem banget. Oke, gimana menurut kalian? Kalian boleh banget komen di bawah. Stasiun Tugu Yogyakarta. Stasiun Tugu ini dibangun pada tahun 1885 dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Mei 1887. Menurut buku kisah Tanah Jawa, ketika stasiun Tugu tersebut mau dibangun, katanya di sekitar stasiun tersebut banyak ditumbuhi pohon beringin. Dan di depan pintu masuk stasiun tersebut katanya ada sebuah pohon beringin besar yang susah sekali untuk ditumbangkan. Warga sekitar menyebutnya dengan pohon beringin Nyai Giri Kencono, di mana nyai tersebut digambarkan adalah sesosok makhluk gaib penguasa wilayah tersebut yang digambarkan merupakan makhluk berkepala manusia namun bertubuh macan. Nah, selain itu katanya di stasiun Tugu ini dulu pada waktu pembangunannya pernah ada kepala kerbau yang ditanam di bawah stasiun tersebut sebagai upacara simbolik waktu stasiun tersebut dibangun. Tapi yang bikin merinding, ternyata ditemukan adanya kepala dan jari manusia yang juga ikut ditanam di bawah stasiun tersebut. Menurut cerita, dulu pernah ada pekerja yang bekerja untuk membangun stasiun tersebut, dan dikatakan kalau para pekerja ini, 3 pekerja ini sudah dipilih dan kemudian akhirnya ditumbalkan. Maksudnya dipilih itu adalah dipilih sendiri oleh makhluk gaib yang memang ingin mereka meninggal dunia. Nah, setelah dipilih oleh makhluk gaib itu, katanya 3 pekerja ini tuh tiba-tiba tuh sakit-sakitan, terus akhirnya mereka tuh mengalami kecelakaan kerja dan akhirnya meninggal dunia. Nah, meskipun stasiun itu dibangun pada tahun 1885, tapi katanya sih stasiun ini tuh masih keren banget dan sampai sekarang masih menjadi kebanggaan kota Yogyakarta. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah ini cukup memberikan pengetahuan buat kalian? Kalian boleh banget komen bawah. Oke, next. Stasiun Depok. Nah, di stasiun Depok ini itu ada sebuah cerita yang cukup menyeramkan dan cukup menghebohkan pada waktu itu. Dan jadi cerita ini tuh dialami oleh beberapa wanita yang berada di salah satu gerbong yang berada di stasiun tersebut, di mana dikatakan kalau waktu itu adalah malam Jumat. Nah, ada beberapa gerbong yang memang itu tuh udah dikhususkan buat wanita aja, karena kan sekarang memang banyak banget gerbong-gerbong yang udah disiapkan cuman khusus untuk wanita. Dan dikatakan waktu itu kereta berangkat dari stasiun Duren 3 Kalibata Jakarta menuju ke stasiun Depok. Sama sekali tidak ada hambatan ketika menuju ke stasiun Depok tersebut. Namun ada beberapa kendala di menit-menit ketika kereta hendak antri masuk ke dalam stasiun Depok. Nah, di saat itulah terjadi suatu kehebohan yang berada di gerbong wanita. Nah, di mana waktu itu tiba-tiba aja ada sekumpulan ibu-ibu yang heboh sendiri, tidak diketahui apa alasannya. Nah, karena itulah akhirnya para penumpang yang lain pun ikut penasaran, dan karena itu akhirnya ada juga penumpang yang dari belakang yang tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya dia memutuskan untuk memanggil security, kemudian menyuruh security untuk mencari tahu apa yang terjadi. Nah, setelah itu akhirnya security mencari tahu kan, setelah masuk ke dalam stasiun Depok akhirnya gerbong terbuka hingga pintu kereta api dibuka. Akhirnya para penumpang pun turun. Nah, karena mereka memang sempat heboh, akhirnya mereka pun sempat mencuri perhatian beberapa penumpang yang akan naik ke gerbong wanita tersebut. Ketika ada salah satu penumpang yang hendak naik ke gerbong wanita tersebut, dia mendengar ada beberapa perempuan yang berbincang sambil turun dari kereta. Mereka mengatakan kalau katanya tadi ada kehebohan di
di dalam gerbong kereta, di mana katanya ada yang mengetuk kaca jendela kereta api tapi tidak ada orang sama sekali, dan hal itu didengarkan oleh beberapa orang di dalam gerbong. Nah setelah itu karena penasaran, akhirnya ada seseorang yang bertanya ke Pak Security, "Pak, ada apa sih kok rame banget ketika para penumpang turun dari gerbong perempuan? Kenapa mereka rame banget? Apa sih yang dibicarakan? Ada kejadian apa?" Nah si satpam pun dengan santainya menceritakan kalau ada beberapa ibu-ibu yang sempat mendengar ada suara ketukan kaca dari luar, tapi ketika dilihat sama sekali tidak ada orang. Terus mereka mendengar lagi ada suara ketukan dari bawah kursi mereka, namun tidak ada orang. Jadi kejadian itu memang ketika kereta api masih berjalan menuju ke dalam stasiun Depok. Jadi otomatis ketika di perjalanan nggak mungkin juga ada orang yang ngetok dari luar. Nah gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Kalian bisa komentar di bawah. Oke, next. Stasiun Solo Kota. Stasiun yang berada di Pasar Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo ini hanya melayani penumpang kereta api dari rute Purwosari ke Wonogiri. Nah, berada di pusat kota, stasiun ini dikatakan sudah dibangun sejak tahun 1922 oleh Nederland Indisch Spoorwegsmaatschappij. Dan pada zaman dahulu, stasiun ini sering sekali dilintasi oleh kereta api jalur perdagangan Jogja dan Semarang yang menuju ke Wonogiri. Namun di awal tahun 2000-an, jalur tersebut mati dan akhirnya membuat stasiun ini menjadi seram. Nah, diungkapkan oleh @Misteri Solo, katanya di stasiun ini tuh sering sekali terjadi hal-hal aneh dan adanya penampakan-penampakan yang berada di stasiun tersebut. Dimana konon katanya ada sosok wanita dengan bau yang sangat harum duduk di dinding pembatas antara stasiun dan jalur rel, serta ada pula sosok tinggi besar hitam dengan kepala botak dan mata yang melotot serta bertaring tajam, di mana sosok ini tuh kerap muncul di langit-langit stasiun. Kadang-kadang masyarakat sekitar juga kerap sekali menemui ada sosok kecil seperti tuyul yang kerap sekali berlarian di sekitar lokasi stasiun ini. Kadang-kadang masyarakat sekitar juga memberikan rokok kelobot dan segelas kopi di sekitar stasiun tersebut. Dimaksudkan agar para makhluk-makhluk ini tuh tidak mengganggu warga yang berada di stasiun tersebut. Nah, dikatakan juga ketika kereta api Bantaran Kresna ini sudah mulai beroperasi dan kemudian sudah mulai direnovasi stasiunnya, kesan angker yang berada di stasiun ini tuh sudah mulai hilang, dimana cat-cat yang tampak bagus dan para pegawai yang ramah tuh kayak menghilangkan kesan horor dari stasiun ini. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita di stasiun Solo Kota ini? Apakah kalian pernah datang ke sini? Kalian boleh banget komentar di bawah. Jadi kalau misalnya kalian ke Solo itu, kalian tuh kayaknya harus coba ke sini. Jangan cuman ke stasiun balapan aja ya. Nah, itu dia cerita-cerita tentang stasiun-stasiun berhantu yang ada di Indonesia. Ini adalah part keduanya. Part pertamanya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Oke, makasih banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka, kalian wajib banget untuk klik like-nya. Jangan lupa juga untuk kasih komentar yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif. Jangan lupa juga untuk klik subscribe-nya please banget supaya kalian bisa mendukung karir aku di YouTube ini. Terus jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, 5 hari dalam seminggu. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa selalu support aku. Oke, semoga kita semua sehat. Oke, bye bye.